Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Utami dengan NIM 8111421520 yang pada kali ini akan mencoba untuk memaparkan bagaimana caranya untuk menghitung bagian harta waris dari suatu eh, perkawinan eh, yang di sini di mana catatannya yaitu perkawinan harta waris dalam hal ada harta persatuan dan terjadi eh, adanya perkawinan kedua. Lalu yang akan kita bahas, akan saya bahas pada kali ini yaitu soal yang ada di layar ini, yaitu P meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan seorang anak dari perkawinan kedua bernama K dan L. Seorang anak dalam perkawinan pertama bernama B, lalu perkawinan antara K dan L dilakukan tanpa lebih dahulu membuat perjanjian kawin. Ke dalam perkawinan, P membawa harta sebesar 24 juta, sedangkan K membawa harta sebesar 6 juta. Harta peninggalan pada saat P meninggal dunia sebesar 21 juta. Maka pertanyaannya di sini, berapa yang diterima masing-masing ahli waris P? Apabila kita eh, dapat gambarkan, bagiannya seperti ini teman-teman. Jadi P ketika menikah dengan K melahirkan L, namun ketika P eh, dengan perkawinannya yang terdahulu yaitu terdapat anak yang bernama B di sini. Lalu di soal ada yang catatannya yaitu tanpa adanya perjanjian perkawinan. Jadi di sini akan terjadi yang namanya harta persatuan. Nah, lalu di sini yang soal tadi, harta bawaan P sebesar 24 juta, harta bawaan K sebesar 6 juta, harta persatuan ketika P meninggal yaitu 21 juta, dan di soal tidak dicantumkan tentang harta cuma-cuma. Jadi di sini kita akan menuliskan HCC-nya 0 rupiah. Lalu di awal pernikahan, itu eh, masing-masing membawa 24 juta dan 6 juta. Lalu di sini kita akumulasikan, yaitu awal pernikahan, mereka mempunyai harta 30 juta. Nah, tapi ketika P meninggal, harta persatuan itu hanya 21 juta. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa terjadi rugi persatuan sebesar 9 juta atas kawinan yang terjadi antara P dan K. Ingat ya teman-teman, terjadi rugi persatuan. Lalu di sini uh, kita akan uh, membagi mengenai uh, harta persatuan ketika P meninggal itu kan sebesar 21 juta. Maka di sini harus dibagi dua karena ini harta persatuan. Jadi masing-masing bagian itu untuk P dan K. Jadi 21 juta dibagi dua, maka untuk masing-masing K dan P mendapatkan 10,5 juta. Lalu yang akan kita hitung untuk menjadi warisan yaitu hartanya dari P, karena P yang meninggal. Nah, jadi harta warisan ketika P meninggal itu sebesar 10,5 juta. Nah, lalu dibagi ketiga ahli warisnya, yaitu ada K, ada L, dan B. Karena di sini termasuk ke dalam golongan pertama, maka pembagian warisnya itu sepertiga dikali 10,5 juta. Jadi masing-masing mendapatkan warisan 3,5 juta rupiah. Jadi untuk K 3,5 juta, untuk L 3,5 juta, dan untuk B 3,5 juta. Lalu kita akan menghitung bagian dari K. K di sini teman-teman dia memiliki dua kedudukan, yaitu dari harta dia bagian harta persatuan dan mendapatkan bagian dia sebagai ahli waris ketika P meninggal. Jadi bagian K di sini 10,5 juta ditambah 3,5 juta yaitu sebesar 14 juta rupiah. Lalu eh, karena ada pembatasan pada pasal 852A dan 181 KUH Perdata, maka di sini harus dicari manfaat dari K. Lah, untuk mencari manfaat dari K, maka pertama-tama kita harus mencari harta K terlebih dahulu. Lah, harta K di sini dirumuskan dengan harta bawaan K
dikurangi setengah RP. RP ini yaitu rugi persatuan ditambah HCC. Jadi 6 dikurangi setengah dari 9 juta ditambah 0 karena HCC-nya tadi 0 ya teman-teman. Maka di sini 4 maaf, ada 6 dikurangi 4,5 juta. Jadi di sini maaf ini terjadi tipe teman-teman. Berarti di sini 6 dikurangi 4,5. Jadi 1,5 juta. Jadi harta K-nya ini 1,5 juta. Lalu setelah kita mengetahui harta K, maka kita bisa lihat manfaat dari K ini seberapa besar. Jadi rumusnya manfaat dari K ini bagian K dikurangi harta K. Jadi bagian K yang tadi 14 juta dikurangi harta K 1,5 juta yaitu sebesar 12,5 juta. Ini yaitu manfaat dari K. Lalu setelah itu kita akan melihat akan mencari harta dari P. Kita akan mencari harta P untuk bisa mengkontrol dari adanya manfaat K ini. Nah, harta P sama rumusnya yaitu harta bawaan P dikurangi setengah dari RP ditambah HCC. Itu 24 juta dikurangi setengah dari 9 juta. Jadi 24 juta dikurangi 4,5 juta sama dengan harta P yaitu 19,5 juta. Lalu, lagi dan lagi karena ada pembatasan tersebut, gitu, maka manfaat yang boleh dinikmati istri kedua, yaitu K ini, ada 2 indikator yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu 1/4 dari harta waris P atau tidak boleh lebih dari bagian terkecil atas anak dari perkawinan yang pertama gitu. Lalu kita bisa melihat, kita akan coba menghitung terlebih dahulu teman-teman. Indikator yang pertama yaitu 1/4 dari harta P. Jadi 1/4 dari harta P tadi 19,5 juta, jadi 1/4 dari 19,5 juta yaitu 4,875 juta. Lalu di indikator kedua, tadi dibilang yaitu tidak boleh lebih dari bagian anak dari pernikahan yang pertama, yaitu tidak lebih dari bagian si B, yaitu 3,5 juta. Maka indikator ini yang akan kita gunakan yaitu indikator yang paling kecil. Sehingga kita akan menggunakan indikator yang kedua, yaitu sebesar 3,5 juta. Maka di sini terjadi kelebihan manfaat yang diterima K. Sehingga kita dapat menghitung yaitu 12,5 juta dikurangi 3,5 juta. Sama dengan 9 juta. Nah, jadi bagian akhir yang diterima K yaitu 14 juta dikurangi 9 juta. Sehingga 5 juta rupiah yang akhirnya diterima oleh K. Lalu, kelebihan manfaat sebesar 9 juta ini teman-teman, itu termasuk hak-hak anak-anak P, yaitu L dan B. Sehingga 9 juta ini akan dibagi untuk L dan B, sehingga masing-masing akan mendapatkan 4,5 juta. Jadi, bagian akhir yang diterima masing-masing L dan B itu 3,5 juta ditambah 4,5 juta, yaitu sebesar 9 juta rupiah. Sehingga, bagian yang diterima K itu sebesar 5 juta, lalu bagian yang diterima masing-masing L dan B sebesar 9 juta. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.